Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat. Hari ini, beberapa hari terakhir ini, tepatnya setelah Rakernas PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Megawati, di dunia maya, di medsos, di grup-grup WA terjadi perbincangan seru ya. Banyak yang melampiaskan apresiasinya ya, kekecewaannya, terutama itu saudara kita, teman-teman kita tukang bakso, karena mereka merasa dihina atau direndahkan martabatnya, harkat dan martabatnya oleh pidato Ibu Mega. Ya mungkin teman-teman udah tahu ya, dalam pidato Ibu Mega dalam memberikan nasihat dalam Rakernas, beliau pernah bercerita, pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kalau mencari suami jangan seperti tukang bakso. Memang mungkin kalimat ini dibilang salah ya mungkin enggak, cuma kurang tepat aja, karena menyangkut profesi sebagian warga negara Indonesia. Saya tidak ingin membahas itu, cuma saya ingin menyampaikan, ingin bercerita ya tentang sosok tukang bakso. Tukang bakso itu saya tuh dari kecil ya, itu tetangga saya, paman saya, pak de saya, kakak-kakak saya, abang-abang saya. Memang sebenarnya tukang bakso atau berjualan bakso atau berdagang bakso di kota itu sebetulnya salah satu profesi yang membanggakan menurut saya pribadi, karena kala itu mereka merantau berdagang bakso di kota ya, di Solo, Bandung ya, terutama Bandung, Jakarta, dan bahkan sampai keluar Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan bahkan sampai ke Papua, Sorong ya, itu mereka berjualan bakso, ujung pandang. Nah, bahkan sampai saat ini mereka menjadi warga di sana, karena udah menetap di sana, udah berkeluarga di sana, ya akhirnya mereka menjadi warga penduduk sana, sebagian begitu ya. Jadi profesi, maaf, saya nggak bilang tukang bakso ya, saya bilang pedagang bakso ya. Pedagang bakso itu di kampung kita, itu di kampung saya, itu bukan profesi yang rendah, justru menempati profesi yang mulia, dibanggakan. Karena satu, dia bisa mengangkat ekonominya, biasanya lebih baik gitu ya. Karena di kampung kami di Jawa mungkin selain bertani, itu salah satu anggota keluarganya atau bapaknya atau ibunya itu berdagang bakso, salah satu profesinya ya, walaupun banyak profesi lain gitu ya, seperti tukang beca, tukang nasi goreng dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pedagang bakso itu memang sangat luar biasa ya. Mungkin bagi kita yang tinggal di Jakarta, di perantauan ya, maaf aja nih ya, kalau kita melihat abang tukang bakso itu biasanya kalau merantau itu sederhana, hidupnya sederhana ya. Mereka kan dia rela mengontrak atau indekos, mengontrak rumah yang sederhana, yang maaf aja ya, mungkin harganya lebih murah ya, bersama-sama dengan komunitas mereka. Karena biasanya kalau tukang bakso itu ya pasangannya tukang jamu. Nah, itu udah populer itu di kampung saya.
Nah, begitu. Dan itu maaf, itu bukan suatu yang maaf ya, rendah begitu ya. Karena justru mereka sebetulnya rela hidup sederhana ya, sangat sederhana di perantauan, tapi sebenarnya di kampung mereka ya bisa menabung, bisa membangun rumah yang lebih bagus, bisa membeli kendaraan, bisa menyekolahkan anak, bahkan bisa menghantarkan anaknya kuliah sampai jenjang yang lebih tinggi begitu. Jadi bahkan ya rumah-rumah mereka banyak yang bagus-bagus, seperti rumah-rumah yang di kota-kota ya, di rumah perumahan elit juga banyak juga begitu. Jadi sekali lagi memang kita pelajaran bagi para pejabat, bagi para politikus, memang harus berhati-hati di dalam bicara di depan publik. Jangan sampai kita secara sengaja maupun tidak sengaja merendahkan martabat masyarakat lainnya. Karena ya maaf aja, tukang bakso itu kan dulu ya basicnya itu kan di Solo ya, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, dan sekarang udah menyebar. Profesi tukang bakso itu nggak hanya cuma tukang dari Jawa Tengah aja, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten pun banyak yang profesi menjadi tukang bakso saat ini dan menyebar seluruh Indonesia. Jadi bayangkan kalau mereka tersinggung, marah, nah apa? Waduh, ini biaya politiknya sangat luar biasa kalau itu dilakukan oleh seorang politikus. Karena kalau mereka kompak, tersinggung, satu suara, apapun bisa diperbuat oleh mereka, oleh para tukang bakso ini. Tapi saya yakin saudara-saudara kita tukang bakso, pedagang bakso bisa memaklumin, dan mudah-mudahan juga Ibu Mega ya bisa menjelaskan, bisa mengklirkan masalah ini. Maksud dan tujuannya ya kalau memang perlu minta maaf ya minta maaf, nggak apa-apa. Karena kan tukang bakso itu kan wong cilik, partainya PDIP kan, masyarakat yang katanya dibela oleh PDIP, oleh Ibu Mega begitu ya. Sekali lagi, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus bangga dan harus kita hormati. Karena satu, itu adalah pedagang, itu adalah suatu profesi yang di depan Allah tuh paling mulia dan dijanjikan barokahnya paling tinggi dari pedagang itu. Jadi tidak ada lawan dibanding pekerjaan pejabat dan sebagainya. Itu pedagang ya, pedagang bakso itu derajatnya lebih tinggi begitu. Jadi jangan sampai kita merendahkan. Jadi jangan hanya melihat penampilannya yang mungkin hidupnya sederhana, makan ala kadarnya, pakaian ala kadarnya ya ketika di perantauan. Tapi sebaiknya kita juga bisa saling menghargai, saling menghormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.